Admin kembali hadir, membawakan kelanjutan kisah epik Xiaoyan calon penguasa 3000 alam. Episode sebelumnya benar-benar menguji jantung kita, bukan? Xiaoyan, dengan keberanian yang membara, berhasil meruntuhkan dominasi para pendekar Taishu. Kekuatan monster-monster kuno yang dahsyat menjadi saksi bisu keperkasaan Xiaoyan. Namun, bukan hanya itu yang terjadi. Xiaoyan, dengan langkah yang tak terduga, berhasil merebut salah satu kloning Suji, sang penguasa istana pemburu dewa. Bayangkan amarah Suji yang membara, kloningnya direnggut paksa, dendam membara di hatinya, siap meledak kapan saja. Dan inilah puncak dari segala kejutan, Raja Tianhe, seorang abadi bintang 9 yang kekuatannya mengguncang semesta, ternyata adalah murid dari Yang Mulia di masa lalu. Dengan penuh hormat, Raja Tianhe mengakui Xiaoyan sebagai reinkarnasi gurunya, sebuah pengakuan yang menggemparkan. Sebagai bentuk penghormatan, Raja Tianhe mewariskan kekuatannya kepada Xiaoyan. Tiba-tiba, aura merah menyala memasuki tubuh Xiaoyan, membentuk sebuah jantung baru yang berdenyut dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Raja Tianhe, dengan suara yang bergetar, mengungkapkan bahwa jantung ini akan memberikan Xiaoyan keberanian yang tak terbatas. Keberanian yang akan membawanya menuju puncak kekuasaan. Xiaoyan merasakan keinginan bertarung yang sangat kuat. Ia meraung keras seperti binatang buas, membuat semua orang gemetar. Xiaoyan memanfaatkan energi iblis yang melimpah untuk keabadian. Fondasi origin Qi-nya melonjak drastis dari 200 juta hingga mencapai 20 miliar. Namun ia merasa masih belum cukup untuk menembus batas miliar. Permaisuri tampak bersemangat melihat perkembangan Xiaoyan, menduga bintangnya akan mencapai puluhan miliar. Raja Iblis Tianhe terkejut karena menurutnya puluhan miliar sudah sangat langka. Namun Permaisuri menjelaskan bahwa dulu Gu Zongsheng memiliki lebih dari 100 miliar bintang sebelum menembus keabadian kaisar. Di luar menara, Dewa Taishu hampir menghancurkan segalanya. Raja Iblis Tianhe sudah mengeluarkan semua orang dari menara kecuali Xiaoyan. Saat Dewa Taishu hendak melesatkan cahaya penghancur, Permaisuri muncul di kejauhan. Dengan suara mendominasi, ia berteriak karena makhluk itu berani mengganggu suaminya. Sebuah telapak tangan raksasa membelah Dewa Taishu menjadi dua bagian. Makhluk baja itu hancur berkeping-keping. Sementara itu, di markas besar Taishu, sebuah kubus emas hitam raksasa bergerak di kehampaan. Mereka menyadari kekalahan tim sebelumnya dan mengirimkan 20 orang elit beserta 2 Dewa Taishu tambahan untuk membalas dendam. Di sisi lain, Suci di Istana Dewa Pemburu menyadari klonnya telah hilang. Ia tidak ingin membuang waktu lagi dan memerintahkan ratusan ribu pasukannya untuk menyerbu belantara keabadian. Kali ini ia tidak meremehkan lawan dan mengirimkan 2 klon terbaiknya untuk memimpin perang besar tersebut. Suci berharap suatu saat ia bisa mengakhiri dominasi Permaisuri dan menguasai seluruh alam sejati Xuanyin. Cerita masih berlanjut dengan Xiaoyan yang pada saat ini masih berada di dalam menara pembunuhan. Xiaoyan terus memanfaatkan waktu yang ada untuk berlatih, bertepatan dengan kondisi menara pembunuhan yang semakin stabil. Lingkungan di sekitar Xiaoyan saat ini benar-benar telah menjadi sangat sunyi. Xiaoyan adalah satu-satunya orang yang tersisa di seluruh penjuru menara pembunuhan. Semua makhluk keabadian yang sebelumnya memasuki menara telah diteleportasi keluar. Dengan begitu, tidak akan ada lagi orang yang bisa mengganggu Xiaoyan dalam proses pelatihannya. Xiaoyan juga mengetahui bahwa Permaisuri pasti sedang melindunginya dari luar saat ini. Oleh karena itu, Xiaoyan hanya perlu mencurahkan 100% fokus tubuh dan pikirannya pun berlatih. Ia sendiri tidak menyangka bahwa setelah menerobos ke puncak dogat Dewa Perang Bintang 9, ia akan mengalami pertumbuhan kekuatan yang begitu eksplosif. Hal ini secara langsung membuat fondasi origin Qi Xiaoyan diperkirakan akan bisa melebihi puluhan miliar, sebuah angka fantastis yang tidak pernah dibayangkan oleh Xiaoyan sebelumnya. Seiring dengan peningkatan fondasi tersebut, Xiaoyan merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya mengalir sangat kuat di tubuhnya. Namun, meskipun begitu, Xiaoyan menganggap hal tersebut cukup aneh. Secara logika, menerobos ke puncak dogat seharusnya membuat seseorang menyentuh ambang tingkat keabadian. Namun sekarang, meskipun sumber origin Qi Xiaoyan terus berkembang, tingkat keabadian tampaknya masih terasa sangat jauh. Meski demikian, Xiaoyan tetap fokus. Origin Qi terus mengalir deras ke tubuhnya. 5 ramuan emas juga telah ia telan seluruhnya. Dan pada saat ini, bintang origin Qi di tubuh Xiaoyan telah berubah warna menjadi putih. Ini adalah lautan bintang tingkat surgawi miliknya, dan lautan bintang ini tidak lagi menyembunyikan kekuatannya. Lautan bintang ganda milik Xiaoyan benar-benar terungkap dan telah menyatu menjadi satu kesatuan yang utuh. Xiaoyan terus melakukan pelatihan dan tidak diketahui berapa lama waktu telah berlalu. Dampak origin Qi masih terus melonjak, dan aura yang sangat kuat muncul dari tubuhnya. Meskipun Xiaoyan secara teknis masih seorang dogat, ia sangat berbeda dari dogat biasa. Ia kini memiliki puluhan miliar bintang di lautan bintang miliknya. Dalam sekejap mata, Xiaoyan benar-benar telah mencapai level Dousen yang paling tinggi di antara para Dousen yang pernah ada. Raja Iblis Tianhe yang menyaksikan hal itu merasa sangat terkejut. Ia bergumam bahwa kekuatan ini telah melebihi 10 miliar bintang. Hal ini benar-benar luar biasa dan di luar nalar. Ia yakin bahwa pemuda ini benar-benar reinkarnasi dari gurunya, karena ia khawatir hanya gurunya lah yang mampu memiliki bakat menantang langit seperti ini. Pada saat itu, tubuh Raja Iblis Tianhe terlihat mulai menghilang. Menyadari waktunya hampir habis, Raja Iblis segera menoleh ke arah Permaisuri.
sosoknya menangkupkan tangan dan membungkuk dengan sangat dalam kepada Permaisuri. Melihat Raja Iblis Tianhe yang akan segera menghilang, Permaisuri sedikit mengangkat kepalanya. Matanya yang indah menatap ke arah Raja Iblis untuk pertama kalinya, dan ia sedikit menganggukkan kepalanya sebagai tanda penghormatan balik. Raja Iblis Tianhe kembali menghela napas sebelum akhirnya bergumam bahwa semuanya akan segera berakhir. Bersamaan dengan memudarnya tubuh Raja Iblis, suaranya segera menyebar ke seluruh menara pembunuhan. Suara itu mencapai telinga banyak makhluk keabadian yang berhenti untuk menonton. Meskipun orang-orang ini belum menerima warisan terakhir dari Raja Iblis Tianhe, sebagian besar dari mereka telah memperoleh keterampilan bertarung di dalam menara. Bahkan jika mereka belum menerima warisan pamungkas, bisa selamat keluar dari menara pembunuhan saja sudah merupakan sebuah berkah yang besar. Mereka menyadari bahwa waktu mereka di sini telah habis dan hanya bisa menghela napas. Kebanyakan dari mereka memilih untuk tinggal dan menonton apa yang akan terjadi selanjutnya, sementara banyak juga yang bergegas meninggalkan tempat tersebut. Dalam waktu berikutnya, terjadi ketenangan yang cukup lama dan tidak ada lagi pertempuran di sana. Namun, tiba-tiba semua orang dikejutkan oleh sesuatu. Mereka melihat bahwa tubuh Taisu Senshi yang sebelumnya dihajar oleh Permaisuri berangsur-angsur sembuh. Meskipun begitu, masih ada bekas tamparan besar di tubuh raksasanya yang terlihat dengan sangat jelas. Makhluk yang baru saja bangkit itu tampaknya tidak ingin melepaskan menara pembunuhan. Begitu pulih, ia kembali menyerang menara tersebut dan tidak berniat untuk pergi. Menyadari pemandangan ini, Permaisuri tahu bahwa bala bantuan dari Taisu akan segera tiba. Dalam pertempuran ini, Xiaoyan telah menyinggung dua kekuatan paling kuat di alam sejati Xuan Yin. Jika Xiaoyan menyelesaikannya satu persatu, ia mungkin bisa mengatasinya. Namun, jika mereka bekerja sama dan menyerang sekaligus, Xiaoyan akan menghadapi pembalasan yang sangat hebat. Xiaoyan yang sedang berlatih ternyata juga memikirkan hal ini. Ia tahu bahwa Zuchi dan Taisu pasti tidak akan menyerah. Meskipun ia sedang dalam proses menyerap energi, Xiaoyan tetap membuat persiapan di dalam benaknya. Ketenangan Xiaoyan saat ini hanyalah ketenangan sebelum badai besar datang. Xiaoyan juga merasa khawatir karena Permaisuri tidak membawa bantuan siapapun. Meskipun kekuatan Permaisuri sangat kuat, ia sudah lama meninggal, mokat, dan kekuatannya tidak lagi dapat pulih. Dengan begitu, energi Permaisuri pada akhirnya akan habis dalam pertempuran yang berkepanjangan. Xiaoyan akhirnya membuka matanya. Meskipun origin Qi dan energi iblis masih mengalir masuk ke tubuhnya, ia memandang Permaisuri dan berbicara dengan serius, mengajak Yaner, panggilan akrab Permaisuri, untuk pergi dari sana. Permaisuri sedikit terkejut dan bertanya apa yang ingin dilakukan Xiaoyan, karena sekarang adalah waktu terbaik untuk berlatih. Permaisuri meminta Xiaoyan jangan khawatir karena ia akan menyelesaikan permasalahan di luar agar Xiaoyan bisa berlatih dengan tenang. Xiaoyan menyipitkan matanya dan berkata kepada Permaisuri bahwa Taisu dan Istana Dewa Pemburu akan segera tiba. Mereka belum siap untuk pertempuran kali ini. Mereka tidak memiliki pembantu di sekitar, dan ini bukan tempat yang tepat untuk memulai peperangan. Jika Permaisuri bertindak sendirian, pertempuran ini akan sangat membebaninya. Melihat Xiaoyan yang tampak sangat khawatir, Permaisuri sedikit tersenyum dan bertanya apakah Xiaoyan sedang mengkhawatirkannya. Xiaoyan tersenyum tak berdaya dan berkata bahwa sekarang bukan waktunya untuk membicarakan cinta. Sebaiknya mereka pergi dari sini terlebih dahulu karena situasi yang akan dihadapi akan sangat membagongkan. Permaisuri tersipu malu mendengar hal itu. Meskipun Xiaoyan tidak menjawab langsung pertanyaannya, Permaisuri kembali bertanya apakah Xiaoyan tidak percaya padanya. Xiaoyan menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Bukan seperti itu, aku khawatir Zuchi dan Istana Dewa Pemburu akan bergabung. Meskipun Yaner sangat kuat, menghadapi mereka sendirian akan memakan terlalu banyak energi. Mendengar itu, Permaisuri kembali tersipu dan merasa bahwa Xiaoyan benar-benar memperhatikan keselamatannya. Xiaoyan kemudian bertanya mengapa Permaisuri tidak bereinkarnasi saja seperti Gu Zongsheng. Permaisuri terdiam sejenak sebelum menjelaskan bahwa ia tidak tahu pasti alasannya. Namun ia sendiri yang memilih untuk tidak bereinkarnasi karena ia tidak ingin melupakan semua hal yang telah ia lalui, sama seperti pilihan yang diambil oleh Gu Zongsheng sebelumnya. Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit, ia tidak bisa sepenuhnya memahami pikiran yang mulia maupun Permaisuri. Melihat Xiaoyan terdiam, Permaisuri memintanya untuk tidak membuang waktu dan terus berlatih. Permaisuri meyakinkan bahwa ini adalah hutan belantara keabadian, tempat teman-temannya dimakamkan, dan mereka bisa bangkit untuk membantunya. Xiaoyan terkejut dan curiga, namun melihat bagaimana Permaisuri bisa melanggar aturan sebelumnya, ia percaya bahwa orang-orang di sini memang teman-temannya. Xiaoyan pun kembali tenggelam dalam proses penyerapan energi. Dalam waktu singkat, Xiaoyan tidak hanya mencapai puncak God, tetapi origin Qi-nya telah melampaui puluhan miliar. Ia terus mengembunkan origin Qi di dalam tubuhnya. Keabadian seharusnya datang setelah puncak God, namun Xiaoyan masih belum tahu cara menerobosnya. Meskipun ia memiliki klon dengan kekuatan keabadian, ia secara pribadi belum pernah mengalaminya sendiri. Permaisuri menyadari kebingungan Xiaoyan. Saat ini, origin Qi Xiaoyan mencapai 15 hingga 20 miliar bintang. Permaisuri kemudian memberikan penjelasan melalui transmisi suara ke benak Xiaoyan. Ia berkata bahwa setiap dogat akan mengalami lonjakan origin Qi setelah mencapai puncak bintang 9. Lonjakan ini berperan penting saat menerobos keabadian. Jika seseorang memiliki 3 miliar bintang, itu sudah cukup untuk mencoba mencapai keabadian.
namun peluangnya kecil. Jika sumber origin Qi melebihi 5 miliar, peluang untuk menjadi kaisar keabadian akan meningkat secara linear. Semakin kaya fondasinya, semakin besar kemungkinannya Gu Zongzheng sendiri mencapai ratusan miliar sebelum menerobos. Xiao yang terperangah mendengar jumlah origin Qi yang dimiliki yang mulia. Permaisuri lanjut menjelaskan bahwa Gu Zongzheng menemukan sebuah bintang kelahiran di lautan bintangnya. Bintang ini memungkinkan seorang dogat menerobos masuk ke alam leluhur dewa yang legendaris, sehingga kekuatan keabadian bisa langsung terbentuk dalam satu pemikiran. Jika Xiao Yan bisa melakukannya, ia tidak akan terkalahkan di level yang sama. Namun, jika seseorang mencapai tingkat keabadian tanpa menemukan bintang takdir, langkahnya akan selamanya terhenti di langkah ke-9 keabadian. Xiao Yan pun mengangguk paham dan berterima kasih atas penjelasan permaisuri yang telah melunturkan keraguannya. Sementara itu, di luar hutan belantara keabadian, kehampaan mulai terdistorsi hebat. Sebuah pusaran muncul dengan kecepatan mencengangkan, membentuk lubang cacing yang memancarkan suara gemuruh memekakan telinga. Seberkas cahaya melonjak keluar, diikuti oleh dua bayangan hitam besar yang merupakan sosok Taisu Senshi atau Dewa Taisu. Di atas tubuh raksasa ini, terdapat beberapa sosok kuat. Pemimpin perjalanan ini adalah orang kuat dari Taisu bernomor 701. Begitu mereka hendak masuk, mereka terhalang oleh kekuatan aturan hutan belantara keabadian. 701 merasa hal ini konyol dan memerintahkan kedua Dewa Taisu untuk melepaskan tembakan cahaya penghancur dari mulut mereka. 701 sendiri mengenakan Void Guard Armor yang berbeda, dengan 3 kristal merah segitiga di dadanya, sementara pengikutnya hanya memiliki 2 kristal. Dua lesatan cahaya dahsyat menghantam pintu masuk hutan, namun segel penghalang tersebut tetap kokoh dan tidak retak sedikitpun. 701 mengerutkan kening dan menghentikan serangan, menyadari bahwa ia menghadapi masalah serius. Pada saat yang sama, di sisi lain kehampaan, muncul ratusan binatang buas dan ratusan ribu sosok pasukan yang menginjak binatang terbang. Ini adalah pasukan dari Istana Dewa Pemburu. Di pusat lubang cacing, keluarlah 2 klon dari Zuchi. Zuchi menatap ke arah 701 dan menawarkan kerjasama untuk menghancurkan segel tersebut. Awalnya, terjadi ketegangan. 701 menuduh Zuchi harus bertanggung jawab atas tewasnya orang-orang Taisu sebelumnya. Zuchi membalas dengan mengejek bahwa Taisu hanya mengirim sampah, sehingga mereka mengalami kerugian besar. 701 hampir menyerang Zuchi, namun ia sadar bahwa Zuchi membawa pasukan besar dan formasi awan sirus yang mengancam. Zuchi kemudian memperingatkan bahwa musuh di dalam adalah permaisuri dari alam sejati Xuan Yin. Mendengar nama permaisuri, 701 terkejut karena ia mengira permaisuri sudah lama mati. Zuchi meyakinkan bahwa sisa kekuatannya masih cukup untuk menghabisi mereka jika mereka tidak serius dan segera memanggil bala bantuan yang lebih kuat. Zuchi kemudian menggerakkan formasinya, namun serangannya tidak diarahkan ke Taisu, melainkan ke segel penghalang hutan. 701 akhirnya setuju untuk bekerja sama. Dua Dewa Taisu kembali menembakkan sinar cahaya, bergabung dengan serangan formasi Zuchi. Akhirnya, benturan dahsyat itu menghancurkan segel penghalang hutan seperti kaca yang pecah. 701 segera melepaskan ribuan makhluk hitam bertentakel 8 untuk menyerbu ke dalam. Namun, hal mengejutkan terjadi. Sebelum sampai di dalam hutan, semua makhluk itu hancur berkeping-keping oleh kekuatan tak terlihat. Pemandangan ini membuat 701 menyadari bahwa tempat ini benar-benar sangat aneh. Cerita masih berlanjut dengan sosok 701 yang pada saat ini benar-benar terkejut, karena serangan dari pasukannya tiba-tiba dihancurkan. Orang-orang dari Taiksu pada saat ini benar-benar keheranan mengenai hutan belantara keabadian. Meskipun mereka juga mengetahui mengenai hutan belantara keabadian, mereka tidak pernah menjelajahinya dan tidak pernah menyangka bahwa tempat ini bisa begitu aneh. 701 pun bergumam bahwa hal ini benar-benar sungguh sulit untuk dipercaya. Bahkan 8 tentakel Taiksu tidak bisa mendekat dan tempat ini sungguh sangat aneh. Sementara itu, Zuchi pada saat ini tersenyum meledek melihat pemandangan tersebut. Setelah menerobos batasan yang tidak dapat diakses sebelumnya, Zuchi pada saat ini tidak segera berangkat untuk memasuki hutan belantara keabadian. Hal itu dikarenakan pada saat ini ada aliran sosok yang datang dari kehampaan dari segala arah. Sosok-sosok ini terus berdatangan dan diintegrasikan ke dalam ratusan prajurit dari Istana Dewa Pemburu. Tampaknya, orang-orang kuat dari Istana Dewa Pemburu di seluruh alam sejati Xuan Yin telah menerima perintah dari Istana Dewa Pemburu. Mereka semua bergegas secepat mungkin dan pada saat ini telah bergabung di dalam pasukan. Selain itu, tentu saja alasan mengapa Zuchi tidak bergerak karena ia masih menunggu kedatangan orang-orang kuat dari Taiksu. Dalam pertempuran ini, bahkan Zuchi tidak memiliki keyakinan mutlak untuk bersaing dengan permaisuri. Oleh karena itu, Zuchi harus melibatkan Taiksu sebanyak mungkin dalam pertempuran melawan permaisuri. Dengan cara ini, selain membuat kekuatan perlawanan dari permaisuri melemah, korban juga tidak akan terlalu banyak dari Istana Dewa Pemburu. Dengan begitu, maka mereka akan memiliki kesempatan memanfaatkan hal ini untuk menghancurkan permaisuri. Sementara itu, 701 juga pada saat ini segera memerintahkan semua anggotanya untuk menghentikan penyerangan. 701 juga pada saat ini segera meminta bala bantuan tambahan dari Taiksu lainnya.
Pada saat ini mereka memutuskan untuk menunggu bantuan Taiksu tiba di tempat tersebut. Namun, bersamaan dengan kedua belah pihak yang pada saat ini saling menunggu, hutan belantara keabadian di ujung tiba-tiba melesatkan banyak cahaya tanpa adanya peringatan apapun. Serangan pada saat ini benar-benar membuat semua orang terkejut. Seluruh kehampaan bergemuruh dengan suara ledakan sonik dan pancaran cahaya yang pekat benar-benar memenuhi udara. Setelah tertegun sejenak, pada akhirnya orang-orang dari Istana Dewa Pemburu maupun Taiksu segera mulai mengambil tindakan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang-orang dengan kekuatan keabadian akan mengambil inisiatif untuk menyerang mereka. Menghadapi serangan ini, sisik di tubuh dua Dewa Taiksu pada akhirnya segera berubah menjadi lesatan cahaya hitam, dan ledakan mengerikan pun terjadi. Sementara itu, Zuchi pada saat ini bergumam bahwa ini benar-benar sangat menarik. Permaisuri telah bangkit dan ia benar-benar dapat mengendalikan seluruh hutan belantara keabadian. Jika keberadaan seperti permaisuri ini tidak ditangani tepat waktu, ia pasti tidak akan melepaskan Istana Dewa Pemburu, begitu juga dengan orang-orang dari Taiksu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zuchi pada saat ini, 701 mengerutkan kening tanpa sadar. Sosoknya bertanya, mungkinkah permaisuri yang dirumorkan benar-benar masih hidup? Jika begitu permasalahannya, maka jika mereka orang-orang dari Taiksu bergegas memaksa untuk masuk, dikhawatirkan mereka benar-benar akan langsung dihancurkan oleh permaisuri. Sosok-sosok Taiksu yang pada saat ini berada di belakang 701 juga menggertakkan gigi. Baru pada saat inilah mereka menyadari betapa mengerikannya hutan belantara keabadian ini. Tidak heran 817 dan yang lainnya yang memiliki kekuatan yang lebih kuat benar-benar dihancurkan. Orang-orang dari Taiksu, begitu juga dengan Zuchi dan yang lainnya pada saat ini sama-sama mengerutkan kening. Di dalam pertempuran, kabut hitam juga pada saat ini mengembun dan saat berikutnya ada banyak bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya yang keluar dari kabut hitam. Bayangan-bayangan ini segera bergegas menuju ke arah orang-orang dari Taiksu dan Istana Dewa Pemburu. Bayangan hitam ini menyerang dengan gila-gilaan dan jumlahnya benar-benar mencapai jutaan sosok dalam sekejap mata. Mereka benar-benar bergegas ke arah dua kelompok. Menghadapi serangan yang setara dengan makhluk di tingkat keabadian ini, kedua belah pihak pada saat ini tidak bisa berdiam diri. Mereka pada akhirnya bergegas untuk bertarung dengan makhluk yang berasal dari kabut hitam. Banyak teriakan pada saat ini terdengar karena pertempuran ini bukanlah pertempuran biasa. Seiring dengan berkembangnya situasi, semuanya benar-benar telah berubah menjadi perang skala besar. Betapapun kuatnya Istana Dewa Pemburu, selama perang ini terus berlanjut, pasti akan ada banyak korban jiwa di pihak orang-orang dari Istana Dewa Pemburu. Di sisi lain, 20 sosok dari Taiksu yang sangat kuat juga pada saat ini bergegas keluar terjun di dalam pertempuran. Kekuatan yang kuat juga pada saat ini segera melonjak dari Void Guard Armor yang dikenakan oleh masing-masing mereka. Mereka pada saat ini memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Ketika mereka mengeluarkan kekuatan armor masing-masing, pertempuran intens pun kembali terjadi dan pertempuran kali ini berlangsung cukup lama. Kekuatan makhluk yang berasal dari kabut hitam ini tampaknya jauh lebih kuat daripada apa yang dibayangkan. Hal ini juga menyebabkan dampak yang besar pada orang-orang dari Taiksu dan Istana Dewa Pemburu. Namun, meskipun begitu, setelah pertempuran ini berlangsung lama, makhluk-makhluk kabut hitam akhirnya benar-benar dihancurkan seluruhnya. Baik orang-orang dari Taiksu dan orang-orang dari kelompok Zuchi pada saat ini menghela nafas. Setelah bombardir yang tidak ada habisnya, semua orang yang terlibat di dalam pertempuran menyadari bahwa tampaknya musuh yang pada saat ini akan mereka hadapi merupakan musuh yang sangat kuat. 710 juga pada saat ini menggertakkan gigi sebelum akhirnya segera berteriak kepada Zuchi. Sosoknya berkata sebaiknya mereka pada saat ini segera memasuki hutan belantara keabadian. Menanggapi hal tersebut, Zuchi pada saat ini memandangi pintu masuk ke hutan belantara keabadian. Zuchi pun segera bergumam bahwa dikabarkan permaisuri adalah orang yang sangat bijaksana. Zuchi khawatir bahwa kedua serangan ini adalah sesuatu yang memang dirancang oleh permaisuri. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zuchi, sosok-sosok yang pada saat ini berada di belakang Zuchi menggertakkan gigi mereka. Yuan Wei yang pada saat sebelumnya pernah bertarung melawan Xiaoyan juga ada di antara mereka. Namun, beberapa di antara 8 dewa keabadian Istana Dewa Pemburu telah mokat, Tai King telah mokat, sementara Yu King telah melarikan diri. Oleh karena itu, sekarang hanya ada tersisa 6 dari 8 dewa keabadian Istana Dewa Pemburu. Yuan Wei pada saat ini terlihat berdiri di samping dengan ekspresi muram di wajahnya, sedikit merenung sebelum akhirnya berbicara kepada Zuchi. Yuan Wei berkata, mungkinkah permaisuri ingin dengan sengaja memprovokasi orang-orang dari Istana Dewa Pemburu? Mungkinkah permaisuri berharap mereka menerobos untuk masuk dan benar-benar terjerat dalam perangkapnya? Zuchi pun menghela nafas dan pada saat ini menggelengkan kepalanya.
Mendengar apa yang dikatakan oleh Yuan Wei barusan, Zuchi lanjut berkata bahwa sesungguhnya tidak ada keberadaan nyata di hutan belantara keabadian, semuanya adalah kehendak kental dari makhluk keabadian setelah kematian mereka. Namun jika melihat penyergapan sebelumnya, Zuchi berpikir bahwa ini adalah strategi dari permaisuri. Dengan begitu Zuchi berpikir tampaknya permaisuri pada saat ini sedang menunda waktu. Yuan Wei pun mengerutkan kening dan segera bertanya kepada Zuchi, bisakah mereka pada saat ini mengirim tim untuk menyelidiki di dalamnya? Zuchi kembali menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa itu tidaklah mungkin. Sebelum Zuchi menyelesaikan perkataannya, sesosok wanita pada saat ini segera melangkah berjalan ke antara kerumunan. Wanita ini tampak terlihat lebih cantik dan lebih montok jika dibandingkan dengan Yu Qing dan Tai Qing. Sosoknya pada saat ini segera berkata bahwa mereka pada saat ini tidak boleh bertindak gegabah. Sebaiknya mereka pada saat ini berdiam diri sejenak dan melihat situasinya. Semua mata seketika tertuju pada sosok yang baru saja muncul, dan sosok tersebut adalah wanita bernama Weya. Menanggapi perkataan wanita ini, salah seorang pria dengan alis tajam pada saat ini segera mulai berbicara. Sosoknya segera berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Yuan Wei sebelumnya merupakan sesuatu yang benar. Mereka sedang menghadapi orang terkuat dari alam sejati Suanin. Mereka pada saat ini tampaknya harus bergegas maju untuk menghancurkan permaisuri. Menanggapi perkataan tersebut, Weya pada saat ini segera berkata kepada pria yang memiliki nama Dusang. Weya menjelaskan apakah Dusang memiliki cara untuk memecahkan situasi ini. Jika Dusang pada saat ini memang ingin menerobos masuk langsung dan berhadapan dengan permaisuri, maka sepertinya tidak akan ada kesempatan baginya untuk bisa bertahan hidup. Mendengar apa yang dikatakan oleh Weya pada saat ini, baik Yuan Wei dan Dusang sedikit terdiam. Mereka semua pada saat ini lanjut menatap ke arah Tuan Zuchi. Mereka hanya bisa mematuhi apa yang pada saat ini akan dikatakan oleh Tuan Istana mereka. Zuchi juga pada saat ini terdiam, dan setelah beberapa saat satu kata pada akhirnya segera keluar dari mulut Zuchi ketika ia memerintahkan semua orang menunggu. Yuan Wei seketika sedikit terkejut dengan keputusan yang baru saja diambil oleh Zuchi dan mulai segera kembali berbicara. Yuan Wei berkata bahwa jika Tuan Istana terus menunggu bala bantuan, permaisuri akan tiba dan dikhawatirkan mereka tidak akan memiliki kesempatan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Yuan Wei, Dusang pada saat ini menggelengkan kepalanya dan kembali mulai berbicara. Dusang berkata bahwa menurutnya apa yang akan terjadi adalah sebaliknya. Menurut Dusang, jika bala bantuan dari permaisuri datang, hal ini sepertinya akan menjadi kesempatan bagi mereka. Tentu saja, jika Taiksu bisa menjadi garda depan dan bala bantuan tiba, mereka akan bisa bergabung untuk memenangkan pertempuran. Mungkin juga bala bantuan permaisuri akan datang dan bertarung dengan orang-orang dari Taiksu terlebih dahulu, dan hal tersebut akan bisa memikat permaisuri untuk muncul barulah ketika saatnya tiba mereka akan mengambil tindakan secara langsung. Jika mereka pada saat ini merangsek memaksa masuk, maka mereka benar-benar akan dibatasi oleh aturan dari hutan belantara keabadian. Zuchi pada saat ini mengangguk sedikit mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Dusang. Jelas sekali bahwa Dusang pada saat ini benar-benar memiliki strategi yang sangat ahli. Zuchi pada akhirnya segera berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Dusang memang benar. Meskipun permaisuri telah mokat, tetapi mereka harus berhati-hati saat menghadapi sisa kekuatannya. Yuan Wei pada saat ini akhirnya hanya bisa terdiam mendengar keputusan akhir dari Zuchi. Orang-orang dari Taiksu di kejauhan juga pada saat ini tampak masih menganalisis situasi yang akan terjadi di mereka percaya di dalam hati masing-masing bahwa begitu bala bantuan tiba, mereka tidak akan lagi bisa terkalahkan. Namun, tepat ketika Taiksu dan Istana Dewa Pemburu masih ragu-ragu untuk mengambil tindakan, hutan belantara keabadian pada saat ini kembali terguncang. Dampak dari energi juga seketika menyebar ke segala arah. Dan begitu dampak energi ini menghilang, dua klon Zuchi membuka mata mereka bersamaan. Mereka segera melihat bahwa kehampaan yang berada di hutan belantara keabadian mulai menyebar dengan gila-gilaan. Hutan belantara keabadian pada saat ini melahap kehampaan di sekitar mereka. Sementara itu, di hutan belantara keabadian, mata permaisuri tampak terlihat tenang sambil tersenyum. Permaisuri segera berkata, karena mereka semua tidak ingin masuk, maka permaisuri hanya bisa memaksa mereka. Begitu perkataannya terdengar, kehampaan pada saat ini benar-benar seketika menyebar. Kehampaan ini dengan kecepatan yang sangat cepat segera menyelimuti orang-orang dari Taiksu dan Istana Dewa Pemburu. Dengan kecepatan ini, mustahil bagi mereka untuk bisa melarikan diri. Mereka pada saat ini hanya bisa pasrah tenggelam masuk ke dalam kehampaan. Mereka semua pada saat ini tampak berputar sebelum akhirnya mereka segera tiba di sebuah ruang. Pemandangan di sekitar mereka seketika berubah dengan adanya kehampaan yang benar-benar dipenuhi dengan kekacauan berwarna-warni.
Semua orang seketika menyadari bahwa pada saat ini mereka benar-benar telah secara paksa terjebak di hutan belantara keabadian. Pada saat ini, mereka kembali dikejutkan dengan teriakan melengking yang terdengar. Dapat disimpulkan dengan jelas bahwa tampaknya seseorang telah melanggar aturan di tempat ini. Segera tanaman merambat besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh tanah. Kekuatan dari tanah seperti ular piton raksasa dan melancarkan serangan ganas terhadap mereka yang melanggar aturan. Adapun bagaimana mereka melanggar aturan dan aturan apa yang mereka langgar, mereka pada saat ini bahkan benar-benar tidak mengetahuinya. Karena ada terlalu banyak aturan di sini, maka seseorang akan dapat dengan mudah melanggar sebuah aturan secara tidak disengaja. Mereka pada saat ini benar-benar diserang oleh kekuatan dari aturan yang berasal dari hutan belantara keabadian. Hal yang paling menjengkelkan bagi mereka adalah ketika melihat ke sekeliling, tidak ada sosok musuh yang ditemukan oleh mereka. Mereka pada saat ini hanya berhadapan dengan tanaman merambat yang bahkan tidak bisa dipotong dan menyerang dengan gila-gilaan. Selain itu, ada juga kekuatan aturan yang tidak kasat mata yang melanda. Untuk sementara waktu, Istana Dewa Pemburu dan orang-orang dari Taiksu berada dalam posisi yang dirugikan. Mereka benar-benar tidak tahu gimana cara mereka bisa melawan. Sementara itu di sisi lain, Yuan Wei juga pada saat ini tampak kewalahan di tengah-tengah pertempuran. Selanjutnya, sosoknya segera berteriak kepada Zuci bahwa sepertinya mereka harus memikirkan cara secepatnya, jika tidak sepertinya seluruh pasukan mereka benar-benar akan dihabisi di tempat ini. Satu-satunya cara pada saat ini adalah mereka harus segera menemukan keberadaan dari permaisuri. Jika mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melawan kekuatan aturan di tempat ini, maka mereka akan benar-benar jatuh ke dalam rencana permaisuri. Zuci pada saat ini menanggapi hal tersebut dengan tenang dan berkata bahwa mereka tidak perlu mencari permaisuri, karena ia sudah berada di sini. Zuci pada saat ini segera menatap ke arah kehampaan di mana ada sesosok wanita yang berdiri. Wanita ini memegang kelinci di tangannya dan semua orang menyipitkan mata masing-masing. Yuan Wei pun mengangguk dengan serius melihat sosok cantik yang pada saat ini muncul di kejauhan. Yuan Wei tanpa sadar bergumam bahwa ini benar-benar permaisuri. Ia juga telah mendengar bahwa setelah permaisuri bangkit, ia suka memeluk seekor anjing berwarna ungu. Yuan Wei pada saat ini memiliki ekspresi dengan penuh keseriusan di wajahnya. Tidak hanya Yuan Wei, tetapi Zuci juga pada saat ini mengerutkan kening. Bagaimanapun, Zuci adalah pemimpin mereka dan Zuci pada saat ini bisa merasakan tekanan dari kekuatan permaisuri. Sementara itu di kejauhan, permaisuri pada saat ini tersenyum dan segera berbicara kepada kelinci Bingyun. Permaisuri berkata bahwa mereka menyebut kelinci Bingyun adalah seekor anjing. Kelinci Bingyun pada saat ini meraung dengan marah ketika berteriak bahwa mereka benar-benar jahat. Kelinci Bingyun pun melesat keluar dan kelinci Bingyun berharap permaisuri akan menahannya. Namun permaisuri pada saat ini sama sekali membiarkan kelinci Bingyun yang hendak mengambil tindakan. Menyadari hal tersebut, kelinci Bingyun yang sudah maju pada akhirnya jiper dan kembali mundur. Sementara itu permaisuri tertawa sambil mengelus-elus kepala dari kelinci Bingyun. Sementara itu di sisi lain, klon Zuci pada saat ini berdiri di atas binatang terbang raksasa. Sosoknya lanjut menangkupkan tangannya ke arah permaisuri dengan sedikit tertunduk. Zuci pada saat ini memberikan penghormatan kepada permaisuri. Zuci lanjut berkata, karena permaisuri telah mokat, mengapa tidak membiarkan generasi muda untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri? Mendengar yang dikatakan oleh Zuci, pada akhirnya permaisuri menghela nafas dan segera menganggukkan kepalanya. Permaisuri segera menjawab dengan persetujuan ketika berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Zuci memang masuk akal. Zuci pada saat ini terdiam dan benar-benar bingung untuk berbicara apa. Setelah beberapa saat, Zuci pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Zuci pun lanjut berkata karena permaisuri setuju, maka bisakah permaisuri mengundangnya keluar? Mereka bisa bersaing dan mereka bisa melihat siapakah yang akan hidup dan siapakah yang akan mokat. Biarkan pada saat ini kekuatan berbicara sendiri. Permaisuri pada saat ini memasang ekspresi bingung di wajahnya mendengar apa yang dikatakan oleh Zuci. Permaisuri lanjut bertanya, siapakah yang pada saat ini diminta keluar oleh Zuci? Zuci kembali mengerutkan kening mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri. Zuci secara alami menyadari bahwa permaisuri sengaja menanyakan hal ini kepada Zuci. Zuci pada akhirnya tanpa banyak basa-basi segera berkata bahwa orang itu telah meniru Zuci. Orang itu pasti sedang mengincar Zuci. Sebaiknya permaisuri pada saat ini jangan membuang-buang banyak waktu lagi. Permaisuri dengan masih tetap tersenyum pada saat ini segera mulai berbicara kepada Zuci. Permaisuri berkata bahwa sepertinya apa yang dikatakan oleh Zuci adalah sebuah kesalahan. Selain itu, apakah Zuci lupa bahwa permaisuri adalah senior Zuci? Sebagai seorang junior, ia benar-benar tidak memiliki rasa hormat sedikit pun ketika berbicara kepada seniornya.
Apakah ia benar-benar harus diajari oleh permaisuri? Begitu selesai berbicara, permaisuri segera mengangkat jari sampingnya dan menjentikannya ke arah klon Zuchi di udara. Ledakan seketika terjadi dan tiba-tiba klon Zuchi yang hendak berbicara sepertinya terkena pukulan keras. Seluruh tubuhnya roboh dan tiba-tiba melesat mundur dengan organ dalam yang dihancurkan. Terdengar suara berderak dari tulang dadanya yang menandakan bahwa beberapa tulang di dadanya benar-benar telah patah. Seteguk besar darah juga keluar bercampur dengan daging cincang. Setelah beberapa ratus meter, Zuchi pada akhirnya bisa menstabilkan tubuhnya. Kondisi Zuchi dengan cepat pada saat ini kembali ke kondisi normal dan Zuchi segera menyipitkan matanya. Melihat Zuchi yang baru saja menstabilkan tubuhnya, permaisuri pada saat ini segera menatap ke arah orang-orang dari Taiksu. Selanjutnya, permaisuri kembali mulai berbicara kepada Zuchi dengan nada serius. Permaisuri bertanya apakah Zuchi pada saat ini mengetahui bahwa bergabung dengan dunia lain dan berniat untuk menghancurkan dunianya sendiri adalah sebuah pengkhianatan. Zuchi pada saat ini terdiam dan Zuchi pada saat ini tampak tidak terintimidasi oleh permaisuri. Suara Zuchi pada akhirnya perlahan segera kembali keluar. Zuchi berkata bahwa ia hanya berpikir permaisuri telah mokat. Dengan permaisuri yang telah mokat, seharusnya permaisuri tidak boleh lagi terlibat dalam urusan duniawi. Permaisuri telah hidup di masa lalu dan era ini bukan lagi milik permaisuri. Oleh karena itu, sebaiknya pada saat ini permaisuri mundur. Permaisuri pada saat ini tersenyum dan menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya berkata bahwa menurut permaisuri apa yang pada saat ini dikatakan oleh Zuchi memang masuk akal. Namun, apakah menurut Zuchi dengan matinya permaisuri, Zuchi akan bisa mengambil alih energi dunia dari permaisuri? Zuchi pada saat ini menyipitkan matanya dan Zuchi sesungguhnya tidak ingin banyak bacot lagi dengan permaisuri. Zuchi menyadari bahwa tampaknya permaisuri pada saat ini sedang mengulur waktu. Sementara itu melihat Zuchi yang pada saat ini terlihat merenung, permaisuri segera memerintahkan Zuchi untuk berbalik dan melihat orang-orang dari Taiksu. Pernahkah berpikir mengapa mereka datang ke alam sejati Suanin? Zuchi pun seketika menoleh menatap ke arah sosok-sosok dari Taiksu. Selanjutnya, Zuchi menundukkan kepalanya dengan mata yang terlihat muram. Zuchi sebenarnya tidak terlalu peduli dengan orang-orang dari Taiksu. Bagaimanapun, Zuchi percaya bahwa kekuatan Taiksu di alam sejati Suanin tidak akan menimbulkan ancaman nyata bagi Zuchi. Setidaknya untuk saat ini mereka benar-benar tidak akan menimbulkan ancaman apapun. Namun meskipun begitu, Zuchi juga pada saat ini bisa menyadari adanya sesuatu. Setelah Zuchi mengalami kontak singkat dengan Taiksu, ia merasakan betapa kuatnya orang-orang dari Taiksu. Zuchi menyadari bahwa kekuatan terpendam dari orang-orang Taiksu ini benar-benar di luar imajinasinya. Pada akhirnya Zuchi terlihat ragu dan pada saat ini segera memandang ke arah permaisuri. Ketika Zuchi terdiam, suara dari permaisuri juga pada saat ini perlahan kembali terdengar. Permaisuri berkata bahwa istana pemburu dewa kini telah berkembang menjadi kekuatan terkuat di alam sejati Suanin. Ada pertempuran yang menentukan di antara mereka. Permaisuri tidak ingin menyembunyikan hal ini dari Zuchi sama sekali. Tapi yang harus diketahui oleh Zuchi adalah bahwa pada saat ini, meskipun Zuchi berada di pihak permaisuri atau tidak, permaisuri akan tetap menjalani pertempuran untuk menghabisi orang-orang dari Taiksu. Zuchi pada saat ini menggertakkan gigi dan Zuchi secara alami menyadari apa yang dimaksud oleh permaisuri. Zuchi berpikir bahwa jika mereka bergabung dengan Taiksu dan berhasil mengalahkan permaisuri, bukankah akan ada kemungkinan orang-orang dari Taiksu ini menghabisi istana pemburu dewa? Bagaimanapun, mereka membutuhkan sumber daya yang terkandung di alam sejati Suanin. Dengan adanya istana dewa pemburu yang berdiri dengan tegak, maka hal tersebut akan menghalangi pergerakan mereka. Zuchi pada saat ini termenung dalam banyak keputusan yang harus diambil oleh Zuchi. Setelah cukup lama, pada akhirnya dua klon Zuchi mengangkat kepala mereka dan menatap ke arah permaisuri. Zuchi telah memikirkan perkataan dari permaisuri dan jawabannya telah jelas berada di hadapannya. Zuchi pada saat ini tampaknya tersadar dan berpikir bukankah seharusnya mereka melindungi dunia tempat mereka tinggal. Dengan begitu maka bekerja sama dengan Taiksu ini merupakan suatu hal yang salah. Sementara itu di sisi lain, permaisuri pada saat ini segera kembali berbicara kepada Zuchi. Permaisuri menjelaskan bahwa Zuchi pada saat ini perlu memahami satu hal. Permaisuri sesungguhnya tidak membutuhkan Zuchi untuk bergabung. Permaisuri hanya memberi Zuchi kesempatan untuk bisa bertahan hidup. Ini juga merupakan satu-satunya rasa hormat yang ia berikan untuk keturunannya. Permaisuri mengerti bahwa dengan permaisuri yang berbicara mengenai hal ini pasti benar-benar akan tampak seolah dipukul dengan pukulan yang berat di hatinya, jiwanya akan benar-benar bergetar dan Zuchi dapat dikatakan akan langsung bertobat nasuha. Zuchi pada akhirnya memejamkan matanya mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh permaisuri.
Sesaat berikutnya Zuchi pun membuka matanya dan Zuchi pada saat ini menghela nafas dengan penuh tekad. Zuchi pada saat ini segera berteriak ketika memberikan instruksi kepada semua anggota dari Istana Dewa Pemburu. Zuchi berkata agar semuanya pada saat ini mendengarkan perintah Zuchi, menerima perintah dari Permaisuri saat ini dan tujuannya adalah untuk menghancurkan Taiksu. Zuchi pun tiba-tiba berbalik menatap ke arah 701 dan orang-orang Taiksu yang berada di kejauhan. Sementara itu orang-orang Taiksu pada saat ini terlihat terperangah dan benar-benar masih belum bisa bereaksi. Mereka baru saja dikejutkan dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Zuchi. Sesaat kemudian 701 pada akhirnya tiba-tiba tersadar dan bergumam bahwa ini sungguh sangat sial. Tampaknya mereka pada saat ini telah terjatuh dalam sebuah jebakan. Perkataan dari 701 pada saat ini seketika langsung membangkitkan kewaspadaan semua orang dari Taiksu. Mereka semua pada saat ini menggertakkan gigi dan mereka semua tidak pernah menyangka bahwa mereka benar-benar akan terjatuh dalam situasi seperti ini. Semua orang dari Taiksu pada saat ini bersiaga dan bersiap akan adanya serangan. Dua sosok Dewa Taiksu juga pada saat ini tampak bersiap dengan kekuatan mereka yang akan dialirkan kepada orang-orang dari Taiksu. 701 juga pada saat ini mengerutkan kening dan berpikir tampaknya yang terbaik bagi mereka pada saat ini adalah bergegas pergi dari tempat tersebut. Jika mereka tidak melakukan hal tersebut, maka mereka sepertinya benar-benar akan kewalahan berhadapan dengan kelompok Zuchi. Meskipun orang-orang dari Taiksu memiliki kekuatan yang cukup kuat, namun jumlah yang dimiliki oleh pasukan Zuchi pada saat ini benar-benar luar binasa. Jika pertempuran barbar terjadi di antara mereka, dikhawatirkan konsumsi energi mereka benar-benar akan habis-habisan. Pada saat ini, paling tidak mereka hanya bisa memanfaatkan waktu untuk menunggu orang-orang Taiksu yang pada saat ini merasa telah terjatuh ke dalam sebuah jebakan. Mereka berniat untuk melarikan diri, dan sosok 701 segera menggertakkan giginya. Ia segera mengaktifkan pertahanan dari Dewa Taiksu dan bersiap untuk segera melesat pergi. Namun, suara Permaisuri pada saat itu segera terdengar di telinga semua orang. Permaisuri berkata, karena mereka telah datang, tentu saja mereka tidak bisa pergi begitu saja. Begitu perkataan itu terdengar, Permaisuri segera mengangkat tangannya dan menekan telapak tangan tersebut melalui kehampaan. Sesaat kemudian, tubuh besar dari dua Dewa Taiksu tiba-tiba mulai bergetar. Dua tekanan yang sangat kuat langsung menyelimuti keduanya dalam waktu singkat. Setiap gerakan yang mereka lakukan benar-benar terhenti seketika. Sesaat kemudian, keduanya segera menghantam tanah yang berada di bawah. Ledakan keras meletus bersamaan dengan momen di mana keduanya dibanting. Permaisuri segera memandang ke arah Zuchi. Zuchi pun menyadari bahwa inilah saatnya bagi mereka untuk mengambil tindakan. Zuchi lantas mengangkat tangannya, dan ratusan ribu pasukannya seketika melesat. Mereka bergegas menuju ke arah dua Dewa Taiksu yang baru saja dipukul jatuh. Semua orang mengeluarkan kekuatan absolut yang mereka miliki. Meskipun ada dua Dewa Taiksu dan 20 orang kuat Taiksu yang sangat hebat, hal tersebut benar-benar tidak sebanding dengan jumlah pasukan yang dimiliki oleh Istana Dewa Pemburu saat ini. Tidak peduli seberapa kuat mereka, kekuatan mereka akan terus-menerus dikonsumsi hingga habis. Tetapi meskipun begitu, pertempuran singkat ini tidak berakhir secepat yang diharapkan. Dewa Taiksu segera membentuk lapisan pelindung energi emas di sekitarnya. Sisik yang tak terhitung jumlahnya di tubuh mereka terbang dan berubah menjadi 8 tentakel besar yang melesat ke arah orang-orang dari Istana Dewa Pemburu. Banyak ledakan terjadi. Meskipun tentakel-tentakel ini tidak terlalu kuat secara fisik, mereka bisa menghancurkan diri sendiri, self-destruct, dengan kekuatan ledakan yang cukup menyakitkan. Penghancuran diri dari banyak tentakel ini langsung memicu jeritan nyaring dari orang-orang Istana Dewa Pemburu. Menghadapi perlawanan dari Zuchi, orang-orang Taiksu sebenarnya tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Namun, tidak ada keraguan mengenai kekuatan tempur yang dimiliki oleh Istana Dewa Pemburu. Mereka benar-benar harus bertempur mati-matian. Terlebih lagi, formasi pengubah awan Sirus telah terkondensasi di langit. Simbol-simbol dalam formasi segera menguraikan mata formasi sebelum akhirnya energi mengembun dan melonjak menuju ke arah Dewa Taiksu. Dewa Taiksu tidak tinggal diam. Keduanya segera membuka mulut besar masing-masing. Mereka mengumpulkan energi agung sebelum akhirnya diubah menjadi gelombang kejut yang penuh dengan kekuatan penghancur. Dua lesatan cahaya dengan kekuatan dahsyat akhirnya berbenturan dengan serangan dari formasi. Cahaya keemasan seketika melonjak, diikuti ledakan dahsyat dan gelombang kejut destruktif yang menyapu bersih area sekitarnya. 3 berkas cahaya saling terjalin, namun tidak berlangsung lama. Orang-orang dari Istana Dewa Pemburu segera menyuplai energi tambahan ke dalam formasi. Kekuatan formasi meningkat secara dramatis dan langsung menghancurkan kedua sinar dari Dewa Taiksu. Serangan itu melesat kuat dan menghantam tepat di mulut kedua Dewa Taiksu.
Ledakan keras tersebut membuat tubuh keduanya terhuyung dan berayun liar, bahkan menghancurkan perisai pelindung mereka. Segera setelah itu, pasukan perkasa dari Istana Dewa Pemburu menyerbu ke arah Dewa Taiksu. Meskipun 20 orang Taiksu itu sangat kuat, mereka akhirnya benar-benar dikalahkan oleh pengepungan ratusan ribu pasukan. Banyak di antara mereka yang Void Guard armornya hancur, pertahanan mereka runtuh dan armor mereka terbuka, memperlihatkan sosok di baliknya. Hanya dengan kekuatan setingkat Dougat, tentu saja mereka langsung terpotong-potong hingga jeritan mereka bahkan tidak terdengar sama sekali. Dalam sekejap mata, orang-orang Taiksu benar-benar dipukul mundur oleh pihak Istana Dewa Pemburu. Meskipun mereka bisa meningkatkan kekuatan melalui Dewa Taiksu, namun saat ini kekuatan kedua Dewa Taiksu telah ditekan oleh Permaisuri. Dengan begitu, mereka tidak bisa mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya. Meskipun mereka berjuang, kekalahan benar-benar tidak lagi bisa dihindari. Pada saat itu, hanya tersisa satu Dewa Taiksu yang mengeluarkan raungan mengejutkan. Jantung merahnya berdetak dan tiba-tiba meledakkan cahaya merah yang menutupi orang-orang Taiksu yang tersisa. Void Guard armor milik 701 yang telah rusak, akhirnya segera diperbaiki kembali. Sosoknya segera berteriak kepada orang-orang Taiksu yang tersisa agar semuanya melakukan pengorbanan terakhir. Sepertinya mereka memang telah dirancang untuk pertempuran besar ini. 701 menggertakkan giginya, bersiap untuk mati di dalam pertempuran sambil melonjakkan segenap kekuatannya demi menunggu bala bantuan. Beruntung, harapan dari dunia Taiksu tampaknya menyambut mereka pada saat kritis ini. Terjadi ledakan di kehampaan, dan saat berikutnya kehampaan seketika terdistorsi lalu terkoyak oleh seberkas cahaya yang sangat kuat. Cahaya ini meledak ke arah pasukan Istana Dewa Pemburu. Menyadari hal tersebut, Suci dengan cepat mengubah arah formasi dan melesatkan cahaya formasi ke arah serangan baru itu. Kedua sinar bertabrakan dengan keras, menyebarkan energi kekerasan ke sekeliling. Suci mengerutkan kening, jika saja ia sedikit lebih lambat bereaksi, hal itu akan menimbulkan banyak korban di pihaknya. Suci merasakan bahwa kekuatan dari lesatan cahaya ini sangat menakutkan. Ia segera memberikan perintah agar semua orang mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, retakan di kehampaan yang muncul di hutan belantara keabadian meledak, diikuti munculnya celah kehampaan lain yang cukup besar. Melihat hal ini, Suci menyadari bahwa ini merupakan bala bantuan dari dunia Taiksu. Suci menatap ke arah orang-orang Taiksu yang mulai memasuki hutan belantara keabadian. Tampak banyak sosok Taiksu berdiri di atas Dewa Taiksu. Tampaknya Taiksu telah mengirimkan pasukan asli mereka dengan total sekitar puluhan ribu sosok. Suci menggertakkan giginya dan menoleh ke arah Permaisuri. Sementara itu, Permaisuri hanya tersenyum dan berkata bahwa dengan jumlah orang sesedikit itu, Istana Dewa Pemburu pasti akan bisa menangani mereka. Suci merasa kesal hingga muncul garis hitam di keningnya. Mendengar kata-kata Permaisuri, ia hanya bisa menghela napas. Namun, sesaat kemudian muncul kembali Dewa Taiksu lainnya di celah kehampaan. Dengan kata lain, sekarang ada dua Dewa Taiksu baru yang muncul untuk berhadapan dengan Istana Dewa Pemburu. Wajah Suci tiba-tiba berubah menjadi gelap. Ia tidak menyangka operasi yang diluncurkan oleh Taiksu ini sungguh luar biasa. Meskipun Istana Dewa Pemburu bisa bertarung, jika mereka menang pun, mereka akan membayar harga yang sangat mahal. Terlebih lagi, beberapa sosok yang berdiri di belakang Dewa Taiksu kedua memancarkan penindasan yang sangat kuat. Di depan kerumunan itu, terlihat sesosok pria yang berbeda dari orang Taiksu lainnya. Hanya dialah yang berani menunjukkan wajahnya di balik Void Guard armor. Pria ini memiliki alis tebal, mata tajam, serta aura keagungan yang terlihat jelas dari penampilannya. Matanya menatap ke arah dua Dewa Taiksu yang terjatuh di bawah, lalu melirik sisa-sisa anggota Taiksu yang dikirim sebelumnya. Matanya akhirnya terpaku pada 701 dan ia bertanya apa yang telah terjadi. Melihat bala bantuan datang, air mata pasti telah memenuhi mata 701 di balik armornya. Ia segera bergegas dan menangkupkan tangan ke arah pria yang dipanggil Tuan Xinghui. 701 menunjuk ke arah orang-orang Istana Dewa Pemburu dan menjelaskan bahwa semua ini disebabkan oleh mereka. Mata Xinghui seketika menyipit sebelum menoleh ke arah kerumunan Istana Dewa Pemburu. Ia berteriak dengan suara dalam, bertanya di manakah pemimpin mereka. Menanggapi hal tersebut, kedua klon suci segera mengangkat telapak tangan secara bersamaan. Keduanya melambaikan tangan dan berteriak keras bahwa dialah pemimpinnya. Xinghui menyipitkan matanya dan berkata bahwa Istana Dewa Pemburu telah melakukan segalanya dengan baik. Taiksu sebenarnya tidak ingin memprovokasi mereka, namun tidak menyangka Istana Dewa Pemburu berani memulai pertempuran. Bersiaplah untuk mati.